Wah, ini udah sampai malam nih. Sampai lupa waktu. Bener-bener santuy banget nongkrong di Truit Bandung ya. Aduh, tapi ngomong-ngomong mana nih ownernya? Bro, Halo. wah. Nah, mana di dia? Orang nu bogana ieu. Oh, mana ternyata yang punya. Kurang tadi sore di sini nungguin. Ternyata. Oh gitu. Hapunten atuh. Ternyata ini teman atau sohib gua dari zaman dulu. Namanya Bro Billy. Kumaha Bil, udah Mang? Damang. Aduh, ini jadi kumaha? Lu sebagai penggagas, owner? Gua sebagai shareholder. Oke. Berarti bebarengan ya? Barengan. Bebarengan. Oke. Nah, terus kalau misalnya gua pengen nanya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, berarti ngobrolnya bisa bareng-bareng dong sama yang lainnya? Jelas dong. Nah. Kebetulan lagi ada semua di sini. Oh gitu? Iya. Wih, berarti beruntung nih guys, gua datang ke Truit, ketemu sama owner-ownernya, sama pokoknya banyak lah, nanti kita kenalan ya. Bisa dipanggil? Siap. Silakan, ayo. Anggap aja kafe sendiri. Asa kenal. Seperti ingat tempatnya. Aduh. Sama sampai juga ya? Oh, ini mah tadi udah kenalan dari awal. Oke. Siap. Jadi mas on, mas off ini. Mas On. Iya, aduh. Yang penting saya inilah sedikit jaga jarak. Iya, kita jaga jarak. Coba 1 meter. Kita jaga jarak. Oke, berarti ini udah kumpul semua ya? Udah. Nah, jadi maksud tujuan gua datang ke sini kan ini lagi sempet viral ya di Bandung ya, lagi hits lah gitu kan. Dimana ini tempat kafe di Bandung, tapi nuansanya, vibes-nya Bali banget gitu kan, bener nggak? Atau gimana? Ya. Ogi yang cerita deh. Soalnya ini idenya dari Oh, oke. Ogi konsep Mas secara Ogi, gini interior. aja deh, saya awal pertanyaannya ini kan Ya, namanya ya. Truit ya. Ya. Makna nama Truit sendiri benar-benar memang apakah ada hubungannya dengan tropical fruit atau gimana tuh, dapat inspirasi namanya sendiri gimana? Kalau nama tuh sebenarnya dapat dari Ibu Dina. Jadi emang Truit itu emang singkatan dari tropical fruit. Oke. Ya. Cuma kalau gagasan sendiri itu munculnya karena mungkin gue ya sendiri lagi tergila-gila sama Labuan Bajo dan lagi fokus di sana juga. Jadi kemarin udah pas ketemu sama Billy langsung ngomong, kita bikin BBB yuk, Bandung Bali Bajo, gitu. Oke. Nah, Bandung Bali Bajo itu yang garis merahnya apa? Pantai. Ya, pantai ya. Nah, pas kebetulan ya udah, karena vibes-nya juga di sini kan orang-orang lagi pada butuh liburan, terus ya udah kita ciptain pantai deh. Biar orang bisa halu-halu dikit di Bandung ke tengah kota, tapi suasananya pantai gitu kan. Iya, Iya. benar. Awalnya cuma sesimpel itu aja sih idenya sih. Oh, oke. Nah, lalu dari ide konsep awal nih ya, kan pasti dipikirin dulu secara matang kan. Sampai hingga akhirnya mengeksekusi tempatnya sampai seperti sekarang, butuh waktu berapa lama nih? Jadi Kayaknya bentar ya? ya cuma 3 minggu sebenarnya. 3 minggu? Ya, jadi persiapannya kurang lebih 2 bulan, sorry. Kayaknya lebih jelas ya. 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 Wih, ganteng. Persiapannya sebenarnya 2 bulan, cuman Nah. pas last minute banget sudah dapurnya Bang Dimas Pepe jadi, Ya. itu kita kayak ngerasa apa ya, ini biar lebih ngigit lagi buat animo masyarakatnya tuh Bandung kan lagi butuhnya apa. Nah, sementara kan kalau kita bikin tempat F&B atau komersial kan gimana customer kan, Ya. bukan gimana kita. Nah, jadi untuk menjawab permintaan pasar yang ada dan untuk mengakomodir keinginan untuk berhalu-halu lihat di pantai, ya udah kita bikin jadi pantai. Jadi 3 minggu sebelum opening kita last minute ganti konsep. Iya, benar. Ya, Tadinya konsepnya nggak kayak gini. ya. Oh, gitu. Jadi lebih ke arahnya kemana ide awalnya? Ide awalnya lebih ke concrete jungle. Ya, cuman pas dilihat-lihat kayaknya semua bikin concrete jungle ya. Jadi kita, karena saya sendiri anti mainstream dan kebetulan dapat timnya juga yang semuanya sama-sama gila dan sama-sama anti mainstream juga, ya udah kita ayo deh gitu. Oke. Nah, berarti tadi dari segi konsepnya kan, konsepnya benar-benar udah ide gila semua nih, apalagi hitungnya cuma 3 minggu tadi kan. Nah, lalu gimana secara pengembangannya sendiri hingga akhirnya si
restonya atau si kafenya ini udah terbentuk nih ya. Lalu visi misinya gimana? Visi misinya ya. Coba Ibu Markom yang menjelaskan. Jadi sebenarnya kita ngambil value dari masing-masing karakter foundernya kan. Nah, pertama sih sebenarnya craftsmanship. Karena dari masing-masing kayak Pepe, Ogi, Acil sama Billy kita punya value sendiri di profesi masing-masing. Nah, ini yang belum banyak diulik nih, betapa craftsmanship di satu tempat itu bisa jadi karakter value brandnya. Jadi yang pertama tuh craftsmanship. Betapa serius banget diulik pengembangan menunya, terus interiornya, vibes-nya, experience sensorinya gitu. Jadi di sini pertama craftsmanship, terus yang kedua itu connect, karena kita semua saling mengenalkan kan. Ya. Ini saling dikenalin gitu. Jadi kita berharap si Troid ini sebuah hub yang bisa saling mengenalkan banyak orang di lintas profesi. Jadi akhirnya bisa kolaborasi gitu. Wih, nah kalau zaman sekarang memang paling penting tuh ya kolaborasi ya. Iya, bersatu kita collab gitu ya. Collab atau collapse? Iya, jangan harus collab. Iya. Gitu ceritanya. Oke, lanjut lagi. Kalau ininya apa? Segmen pasarnya yang dituju siapa nih kira-kira? Pasti sebenarnya ini kan kita pengen sebenarnya gini, kalau misalnya ditanya Troid itu apa sih? Troid itu adalah sebuah hub gitu kan. Kalau hub kan penghubung. Nah, si penghubung ini yang bikin movement nih, gerakan. Nah, gerakan itu pasti dimulai sama anak muda. Gitu. Jadi target market kita ya usia-usia produktif, umur 23 sampai 45 tahun gitu. Tapi di atas 45 tahun juga bisa nongkrong di sini. Gitu. Millennials lah ya. Iya deh gitu. Sejauh ini berarti tapi memang masih belum buka nih ya sampai sekarang ya? Belum, karena kita lagi memaksimalkan persiapan untuk protokol tatanan baru kan. Jadi kita mau memastikan semuanya masuk sini nyaman. Terus nanti juga pas sistemnya nanti per batch. Ya, oke. pakai batch. Jadi satu batch itu 30 orang karena kapasitas kan maksimal 30% nih. Nah, masing-masing batch itu dibatasin 2 jam dengan jeda 1 jam. Jadi di sini tuh kita memikirkan banget dari awal sampai akhir experience-nya. Oke, berarti itu salah satu dasar pihak Truit Bandung ini untuk protokol kesehatannya ya. Berarti benar-benar dipikirkan secara detailnya gitu. Betul. Jadi nggak ibaratnya orang nggak bisa langsung masuk ke sini. Nggak bisa Ya. Semuanya harus based on data. Nanti mereka dapat tiket booking di reservasinya. Jadi mesti nunjukin si tiket bookingnya gitu. Nggak bisa masuk langsung. Berarti harus via apa tuh, bisa dijelasin Di via website ada troid.com. Di situ bisa langsung masukin data, pilih paket, nanti dikasih kode bookingnya. Oke, lanjut nih. Tadi kan gue udah cobain ya beberapa menu Truit. Sebelumnya juga udah disajikan dengan menu-menu andalannya. Salah satunya tadi juga rujaknya ya, lelope ya. Tadi apa? Lolopel. Iya, iya. Ngetes aja. Lolope ya, lolope. Rujak Lolibu. Loli. Apa sih kasih nama? Dia kasih nama Lolopel itu semangka, jus semangka sama. Jadi ini maklum masih baru. Masih awal pasti ada ya. Gak apa-apa lah. Siapa yang buat menu ya? Iya, Anda. Oh. Jadi kita namain menunya bareng-bareng kan gitu. Jadi lupa. Saking semangatnya soalnya ini YouTube pertama yang masuk ke Troid gitu, ini spesial banget. Ya itu berarti memang saking namanya banyak yang aneh-aneh tadi singkatan ya. Nah, itu gitu. Terlalu kreatif jadi lupa jadi. Tentang otak. Menu andalannya tadi sampai ke menu andalannya apa aja yang biasa disajikan sama Truit? Kalau dari saya nih, ya Truit ini sebenarnya kan yang mau kita naikkan tuh adalah budaya ngerujak. Yang mana budaya ngerujak kalau kita temuin di Bandung ini ya, orang ngerujak tuh masih yang kayak di pinggir jalan, ya bisa dibilang ada debu lah di situ, terusnya bumbunya juga kalau ngulek ya ada mobil lewat main ngulek-ngulek aja, jadi dari segi hygiene-nya masih kurang. Betul. Dan kita coba untuk elevate nih di sini. Dari yang biasanya bahan bakunya buah-buahan, terusnya sayurannya juga itu aja, kita coba untuk mix sama buah-buahan yang baru di sini. Kayak strawberry, terusnya ada cecenet, Golden berry. golden berry. Yang ada bunganya itu ya. Golden berry kan mahal nih, Iya. kalau cecenet murah. Berbeda dengan kearifan lokal. Jadi karif lokal, jadi kita ngangkat buah-buah dari lokal juga, terus kita campurin jadiin satu rujak. Kersen nggak masuk? Belum. Kersen belum dapat suppliernya kebetulan. Oh. Siapa tahu ada. Siapa tuh ada. Nah itu ya rujak sih sebenarnya primadona kita gitu di sini gitu. Rujak, manisan sama asinan. Gitu.
dan kita juga ada menu menu makan beratnya. Itu ada 4. Ya judulnya sih intinya kita buat nasi campur. Ya, nasi campur dari pilihan dari. Tapi kalau gue coba tadi makanan nasi campurnya lebih enak malah dari makanan yang nasi campur di Bali loh. Soalnya combine dengan mix Sunda juga kan. Tadi ada kiciwis. Ya. Memang kalau dari ide makanan, saya emang tipikalnya suka mengawini rasa lah intinya. Dari yang mana? Dipandu rasa ya. Nah, dipandu rasa. Hashtag dipandu rasa. Nah dari situ kita coba untuk mix and match lah. Dari Bali ketemu Sunda, yang Sunda tuh lebih identik kan sama yang manis, gurih, pedes. Kalau Bali itu kan lebih yang berapa lama tuh sampai mix and match-nya? Dari bulan Juli lo risetnya. Iya, Juli ya. Itu Juli. Berarti yang pertama terjun bapak ini. Oh, ini berarti quality control ya, tes ya. Iya, walaupun masih ada beberapa yang lolos, cuman itu harus memang tugas saya untuk selalu ngecek sih untuk dari taste-nya supaya nggak kabur kemana-mana gitu. Tadi kan udah ngomongin tentang ininya ya, dari segi makanan. Lalu dari kenapa pemilihannya nih ya, tempat si Truit ini dibuka pas malah lagi era pandemi kayak gini? Hoki yang jawab. Terlebih misalnya bukannya pas lagi hari besar kemarin ya, tanggal 25 ya? Iya, kemarin kita sempat tunda sih, tapi kita trial dulu openingnya, tanggal 17. Tanggal 17. Oke. Gimana tuh? Jadi kalau berani gitu kan, ini berarti udah mah konsepnya idenya gila, mindahin pantai Bali ke Bandung gitu kan, terus tempatnya nyumput, ya agak sedikit dekat kuburan gitu. Kalau ada yang nyasar pasti kan ke sana. Ketambah lagi bukannya pas lagi pandemi. Ya. Nah ini kan gokil banget nih. Ya jadi kalau dari kita sih sebenarnya kalau untuk buka sesuatu tuh semua hari baik. Oke. Nah terus emang kedua seperti yang tadi udah dijelasin, kita sangat menjaga, jadi safety first. Semua protokolnya emang udah kita ikutin juga, termasuk kayak dari sistem batch dan 30% dari occupancy. Dan kalau gue pribadi sebenarnya punya semboyan go big or go home. Mau bukanya buka aja. Kesatu kita juga open space, meja-meja kita juga jauh-jauhan. Jadi emang kita udah atur dari awal itu sedemikian rupa gimana caranya kalau emang ini buka dalam keadaan pandemi yang pada dasarnya di Bandung semuanya lagi serba sensitif itu gimana kan. Nah kalau dari saya sendiri sih lebih mikir kayak kalau yang berbahaya itu kan sekarang lebih kalau AC atau indoor barengan. Karena ini sendiri outdoor. Terus awalnya banget tuh kita mau bikin hashtag kayak get rid of your escape from your daily life. Itu satu. Terus bakar lemak pandemik ini karena semua orang di rumah. Terus gue melihat sebuah kebutuhan di mana semua orang tuh butuh snack sehat. Jadi karena di rumah terus kurang olahraga, kurang aktivitas, jadi gimana caranya kita bisa ningkatin provide imun ya? Iya. Kesatu snack, mau makan rujak sebanyak apapun nggak akan gendut. Nah kedua, imunitas itu kan vitamin C semua dari buah. Iya betul. Nah awalnya banget itu, jadi emang saya ngomong ke Pepe, bakar lemak, nggak gendut-gendut, isi on the ice, jadi kalau di foto cantik. Nah gitu, karena nggak bisa dipungkiri sekarang tuh orang-orang kalau di dunia F&B bukan cuma dari paletnya, bukan dari lidah aja, tapi awal itu dari mata dulu. Nah makanya pas ketemu Pepe di sebuah pertemuan tidak sengaja juga. Tapi ini dari Bandung semua ya? Asli Bandung semua. Orang Sunda berarti semua ya? Sunda kabeh. Sunda kan dunia. Suka daun. Suka daun. Suka ngemil. Tropical ya pokoknya ini ya. Benar-benar ya tadi setuju sih Mas Ogi, ningkatin imun, terus udah gitu dari segi makanan juga kan ini dimanjakan dengan buah-buahan banyaknya. Betul, mostly. Iya kan. Nah, udah paling pas sih karena memang ya betul kalau mau dapetin rujak di zaman era now susah gampang gitu ya. Nah ini kan dapetin dibanding gabut di rumah, nongkrong di sini, chill sama teman, dan saya bisa sama saudara-saudara kumpul di sini juga udah paling juara ya. Paling juara tempat di sini. Ya, yang 15 menit dari rumah udah suasana yang rada halu ya ini ada sih. Benar. Tapi ini belum beres kan ya, Bill, untuk dibangun ini belum secara keseluruhan atau gimana? Akan ada lantai 2-nya. Oke. Grand opening. Grand opening. Akan ada kejutan berikutnya. Widih, itu yang paling ditunggu nih. Kan Truit part 2. Ini baru part 1.
belum, preparasi juga Belum, belum, Iya, mulai. belum. Masih teaser. Masih teaser Masih ini. bisa ya, Pak. Berarti kalau di naikin ke lantai 2 lagi bisa lebih ini ya. Kapasitasnya berapa banyak berarti? Kapasitas kita tuh sekarang di 95. 95 Ya, orang. kalau udah sama di atas. 190. Cuman nantinya itu bisa 100 lebih kalau udah sama di atas. Oh, Iya. oke. Cuman dengan keadaan sekarang kita Nggak mungkin ya. nggak Kalau mungkin, bisa kan semuanya. jadi makanya bisa dilihat masih luang-luang. Iya, iya, iya. Play safe dulu. Benar, benar. Nah, tempat yang paling cozy di mana nih? Ini ikonik ya tempatnya. Salah satu yang Ini. paling enak di sini. Hmm. Jadi emang ya sofa, Ya. terus semua bisa kelihatan. Terus kalau kita sengaja taruh di sini biar kalau mau nambah tinggal kelihatan. Oh iya. Mas gitu. Mainkan tangan Iya, tinggal. Tapi vibe siang, sore, malam juga cuco ya. Pas gitu. Di sini tuh anehnya emang nggak pernah terlalu panas ya. Iya, Jadi, Bandung kan ya gitulah iya, ya, gitu. gitu. Adem gitu. Pas kalau bikin ini di Jakarta ya lumayan sih. Nah, baru heap. juga ya. Nah, ya. Tapi tadi nawarin bisa buat tanning beneran. Nanti kita memakai di sini sunblock allowed. Oh iya. Nah, untuk ngomongin ininya nih, kan ada pasir, terus tumbuh-tumbuhan, ada pohon kelapa apa segala macam. Berarti gimana nih maintenance-nya, ribet nggak sih sebenarnya? Maintenance nggak ribet soalnya kelapa sendiri dan tumbuh-tumbuhan yang dipilih di sini tuh emang tumbuh-tumbuhan yang emang di Bandung tuh emang subur satu. Terus kalau untuk kelapa sendiri emang kita udah sesuaiin dari medianya sendiri. Kebetulan backgroundnya tukang kebun, jadi nggak ada yang susah sih, semuanya Iya, gampang. Tapi untuk menyulap tempat ini jadi pulau dewata banget gitu ya. Apa ada manggil orang khusus dari Bali atau Mas Ogi sendiri? Atau Enggak, karena mostly project saya di Indonesia Timur, termasuk di Bali. Iya. Jadi kalau untuk gaya Bali atau gaya Bajo udah hatam lah pada dasarnya. oke. Gimana caranya untuk nggak jadi too much, tapi ya cukup aja. Vibe-nya dapat, ambience-nya dapat. Soalnya kan kalau kita banyak kan sekarang kafe-kafe mulai muncul nih yang berpasir, cuman dia nggak bisa masukin pohon kelapa karena di ruko. Nah, kebetulan kita bisa masukin pohon kelapa, jadi boleh sombong sedikit. Tapi lumayan gede juga tuh pohon kelapa, bisa buat Iya. ini ya, nutupin ya bro ya. Ada Ya, 12 panas. pohon kelapa dibawa ke sini. Iya, tujuannya biar nanti sharingnya tuh dari pohon kelapa. Dan ini. Jadi nanti bakal ada adegan juga ketika Chef Pepe naik ke pohon kelapa buat ngambil kelapa. Ada live action. Iya, live action nanti. Iya. Jadi banyak ya spot-spot yang ikonik di Druid sendiri. Salah satunya ini tempatnya. Lalu tadi gue lihat juga ada puyanya ya. Iya, itu ada Doni namanya. Iya. Doni. Maskot kita. Maksudnya. Oke, berapa tahun tuh umurnya? Itu udah 5 tahun. Jadi dari pertama kali si kantor ini berdiri, itu kita beli sebesar ini. Sekarang udah sebesar itu. Oh iya? Iya. Oh, kecil banget. Iya. Pura-pura apa tuh? Hah? Pura-pura dari Kampung sih. Kampung. Dulu beli berhasil sama yang kampung, yang berhasilnya nggak tahu entah kemana, tinggal yang ini aja. Karena yang ini nggak ada yang mau kali ya. Nah guys, nanti kalau misalnya datang ke sini, si Doni ini memang jadi maskot tadi ya, yang paling sering difoto-foto ya sama selebgram gitu deh gitu kan. Tapi oke juga sih, bener-bener dapat nuansanya, dapat terus alamnya, nature-nya juga dapat, tropikalnya dapat, udah paling kece. Nah terakhir untuk Truit sendiri ada media promosinya apa nih? Di Instagram, Instagram? troid.bdg, sama di websitenya troid.com. Oke, jadi intinya kalau misalnya buat kalian yang pengen datang ke sini harus intip-intip dulu tuh sosmednya truit.bdg Dan troid.com dan website. truit.com. Nah di sana nanti kalian bisa reservasi ya. Iya, nanti ada caranya how How-to-nya, oke. reservasinya ada Tunggu di video situ. TikTok berikutnya. Iya. Oh ada TikToknya ini. Iya, nanti ada. Oh belum. Tapi. Belum sama temen-temen ya? Iya, Belum jadi sama awalnya kan viralnya gara-gara TikTok. Terus Ya. kita berdua tuh udah lost track kalau harus balasin DM satu-satu. Iya, gila itu kayak kan masih sama gue kan. Iya, iya, Ini iya. adminnya ya. Oh ini ada. Bu Mimin tuh yang ini sebenarnya. Bu Mimin ini pamit. Masih
dipegang sama gue, jadi masih banyak yang tanya kan kapan buka dan segala macam. Itu Muruduls ya. Muruduls banget gitu, sampai kayak berapa kali diposting pasti tetap aja ada yang nanya kan. Jadi nanti di situ akan ada gimana cara reservasinya. Kita bakal umumin kapan kita soft opening juga di Instagram juga. Oke guys, pokoknya tadi bagi kalian yang udah nonton di konten kali ini bareng seru-seruan sama ownernya Truit Bandung, dan semoga buat kalian nih bisa jadi referensi, dan bagi yang halu-halu Bandung ya dan pengen ke Bali, ya udah ya mendingan ke sini aja. Kalau ke Bali kan mungkin agak was-was, ada keterbatasan animunya, jadi paling benar datang ke sini aja. Oke, ada pesan-pesan terakhir? Ada pesan nggak gitu? Enggak, tunggu aja. Ya. Pokoknya kejutan ya. Oke, stay tune ya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat Bro dan Sis. Thank you. Semoga Truit makin you. sukses, Amin. makin ngabret, Amin. ya, dan konsisten. Thank you udah dateng loh. Ya. Jadi yang pertama. Ya. Terima Ici. Asik. Ya, mungkin gitu aja. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.